Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Indra Nur Hidayat. Kita lanjutkan kembali pada materi UTBK khususnya di TPS kuantitatif. Nah, kali ini soalnya itu berbentuk akar-akar persamaan kuadrat ya. Kita baca dulu soalnya. Nah, akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 2x dikurang 4 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 kali x1 ditambah x2 dan 5 kali x2 ditambah x1 adalah. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, konsep dasar yang harus kalian kuasai adalah pertama, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu apa? Ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, setelah itu ada yang namanya jumlah akar-akar. Nah, jumlah akar-akar itu apa? Misalkan akar dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c itu x1 dan x2. Maka x1 ditambah x2 itu sama dengan apa? Negatif b dibagi a. Nah, mana b-nya? Yang ini. Nah, jika kita aplikasikan ke soal yang ini nih, nah, persamaan yang ini, maka b-nya sama dengan apa? Negatif 2 ya. Berarti negatif dikalikan negatif 2. Dibagi A. A-nya di depan nih di x kuadrat. Berarti di sini A-nya berapa? 3. Nah, jadi x1 ditambah x2-nya berapa? 2/3. Oke, kita sudah dapat jumlah akar-akarnya nih. Selanjutnya kita cari perkalian akar-akarnya nih. Perkalian akar-akarnya yaitu x1 dikali x2. Atau sama saja dengan apa? C dibagi A. Nah, C-nya yang mana, Kak? Nah, yang ini. Berarti negatif 4. Negatif 4 dibagi A. A-nya berapa? 3. Nah, oke. Jadi kita udah dapat juga nih hasil kali akar-akarnya yaitu negatif 4/3. Nah, di soal dimintanya apa? Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 5x1 dan 5x2. Nah, kita misalkan aja nih, ini tuh A, ini tuh B. Nah, oke. Kalau ditanyakan persamaan kuadrat baru, maka nanti akan menjadi apa bentuknya? X kuadrat dikurangi A dikalikan B dikalikan X ditambah A ditambah B. Nah, nantinya akan seperti ini. Nah, lanjut aja. Kita tinggal cari nih. Berarti kita tinggal nyari apa? A dikali B. Nah, kita akan mencari A dikali B. Oke, sorry. Ada yang keliru dikit nih. Bukan A dikali B, tapi A ditambah B ya. Ketukar. Ini A ditambah B. X gitu ya. Kemudian ditambah A dikali B. Nah, sama dengan 0. Nah, ini untuk bentuk umum dari persamaan kuadrat yang baru. Nah, maka kita harus cari apa nih? A plus B. Nah, kita cari di sini nih. A plus B itu berarti akan menjadi apa? A-nya ini, B-nya ini. Nah, berarti akan menjadi apa nih? 5x1 ditambah x2 ditambah lagi 5x2 ditambah x1 gitu ya. Nah, maka akan sama dengan apa nih? 5x1 ditambah 5x2. Boleh kan kita tulis jadi seperti ini, 5 kali x1 ditambah x2. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita jumlahkan? x2 ditambah x1 ya. Jadi x1 x2 ditambah x1 gitu kan. Nah, jika kita lihat, nah ini tuh sebenarnya boleh kita kurungkan. Di depannya ada angka 1 nih. 1x1 x2, 5x1 x2. Berarti jadi apa? 6 dikalikan x1 ditambah x2. Tadi di awal kita udah cari tuh x1 ditambah x2 nya berapa? Nih, 2/3. Jadi 6 dikalikan 2/3. Berapa tuh? 6 dikali 2, 12. 12 bagi 3, 4. Oke. Jadi persamaannya kita udah mulai dapat nih, setengahnya nih. X kuadrat dikurang A plus B nya udah dapat tuh berapa? 4. Berarti dikurangi 4x. Nah, kita lihat di opsi soal nih, ada nggak? Nggak ada. Semuanya depannya A nya nilainya 3 sama 9. Oke. Kita tentukan berarti nanti ada kemungkinan dari nilai C nya nih, A dikali B nya nih. Nah, selanjutnya kita cari apa nih?
A dikali B. Nah, A dikali B itu apa? 5. Ingat, X1 ditambah X2 ya. Nah, dikalikan berarti berapa? 5 X2 ditambah X1 gitu. Ya udah, kalau udah kayak gini, kita kalikan seperti biasa. Nah, 5X1 dikali 5X2 jadi berapa? 25 X1 X2 ya. Ditambah 5X1 dikalikan X1, 5X1 kuadrat, X2 dikalikan 5X2 jadi apa? 5X2 kuadrat. Terakhir X1 dikalikan X2 jadi apa? X1 X2. Nah, kita lihat lagi nih, ada 25X1 X2, ada X1 X2. Berarti sebenarnya di depan X1 X2 ini ada angka 1 ya. Nah, 1 X1 X2 ditambah 25 X1 X2. Jadi berapa? 26 X1 X2. Udah dapat belum? Kayak gini. Belum ya, belum selesai ya. Nah, permasalahannya sekarang ada ini nih. Ada 5X1 sama 5X2. Nah, kalau kita coba keluarkan 5X1, 5-nya kita keluarkan nih. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Sama aja kan ya. Nah, nilai ini tuh punya persamaan lain gitu. Kalau kita punya X1 ditambah X2, kita kuadratkan itu akan sama dengan apa? Kan X1 dikali X1 jadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 2 X1 X2. Nah, ini kalau dikuadratkan hasilnya akan ini nih. Nah, kita lihat di soal diketahuinya apa? Ini ya, X1 kuadrat X2 kuadrat. Nah, berarti yang mana? Yang ini. Berarti sisanya kita pinggirkan nih ke sini semuanya. Set. Nah, maka akan jadi apa nih? X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu akan sama dengan apa? X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurang 2X1 X2. Nah, berarti kita tinggal substitusi nih ke sini. Menjadi apa? X1 ditambah X2 kita kuadratkan. Kemudian dikurang 2X1 X2. Nah, tapi ingat nih, di depannya tadi kita udah ada angka 5 ya. Nah, 5. Berarti semuanya dikali 5 nih. Set kali 5. Ini kelewat nih, semuanya kali 5. Nah, berarti kalau semuanya udah dikali 5, sisanya jadi apa? 26 X1 X2 ditambah 5 kali X1 X2 kuadrat, ya 5 X1 ditambah X2 dikuadratkan. 5 dikali negatif 2, negatif 10 X1 X2. Nih ada 26 X1 X2, ada 10 X1 X2. Jadi berapa? Kalau dikurangi, ya udah 16 X1 X2. Ditambah, nah 5X1 ditambah X2 dikuadratkan. Oke, sampai sini udah sederhana ya. Kita tinggal lihat nih, X1 dikali X2 nya sama dengan apa? Negatif 4/3. Ya udah kita kalikan, kita substitusi. Negatif 4/3. Ditambah 5 kali X1 ditambah X2 nya berapa? Nah, oke. Nah, X1 ditambah X2 nya 2/3. Nah, oke. Jika kita kalikan 16 dikali 4 sama dengan berapa? Negatif 64/3. Nah, oke, ada yang kelewat nih. Ini kan X1 ditambah X2 dikuadratkan dulu. Berarti kalau dikuadratkan jadi berapa? 4/9 ya. Nah, 5 kali 4 jadi berapa? 20 ditambah 20/9. Udah selesai belum? Belum ya. Berarti kalau ini kita kali 3 semuanya, berarti kita samakan penyebutnya kali 9. Berarti kalau 64 dikali 3 jadi berapa? Belakangnya 2 ya. 3 kali 4 12 sisa 1 18 192. Nah, ditambah 20. Tapi ingat yang ini negatif. Nah, jadi berapa nih sisanya? Di mana ya? Di sini nih. Set. Nah, jadi A dikali B-nya jadi berapa nih? 192 ditambah 20. Sama dengan berapa? Negatif 172/9. Nah, kita udah dapat nih nilai dari A kali B-nya. Ya udah, kita tinggal substitusi nih A kali B-nya. Negatif, pakai yang merah ya. Jadi berapa nih?
negatif 172 dibagi 9 sama dengan 0. Kalau udah kayak gini, semuanya kita kalikan 9. Berarti menjadi berapa? 9x kuadrat dikurangi 9 kali 4, 36. X, nah, 9 dikali 172 per 9, ya udah, coret-coret 9-nya. Dikurangi 172 sama dengan 0. Nah, jadi ini nih jawabannya. Kira-kira yang mana? Yang D ya. Oke. Sekian untuk video kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.